para petani kalau mengikuti saran Mbah Wito, itu nanam cabai itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak usah ambisi, yang penting itu perawatan penting. Itu kalau masalah harga, masalah harga itu petani tidak bisa menentukan. Yang penting berhasil dulu, tanamannya bagus, panennya banyak, itu kunci utama. Gitu. Selamat pagi pemirsa, kali ini saya berada di lahan Mbah Wito di Giling Sari, Kabupaten Temanggung. Saya mensurvei tanaman cabai rawit kaliber yang kurang lebih umurnya kurang dari 5 bulan. Cabai kaliber milik Mbah Wito ini sudah panen yang ke-9 kali. Dan tanamannya sungguh luar biasa, sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Untuk selanjutnya nanti bisa ketemu langsung Mbah Wito bagaimana triknya untuk bisa mempunyai tanaman cabai rawit kaliber ini bisa subur dan tinggi. Kita ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu seperti apa perawatannya. Ini sudah di depan saya sudah ada petaninya, Mbah Wito. Pripun kabare Mbah Wito? Alhamdulillah, saya boleh kita minta waktunya untuk tahu lebih dalam tentang perawatan cabai rawit kaliber kagungan jenengan. Oh, boleh. Ini Mbah, sorry Mbah. Pengen tahu tentang tips sukses merawat cabai rawit kaliber punyanya Mbah Wito yang kalau kita lihat itu tanamannya tingginya melebihi rata-rata tanaman cabai pada umumnya, dan secara produktivitas tentu akan lebih bagus. Dari penanaman cabai itu, awal dari penanam cabai adalah pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Seperti apa awal pengolahan lahan dan pemupukan dasar yang dilakukan oleh Mbah Wito? Pertama itu caranya nyangkul. Nyangkul ya? Ya. Pertama kunci ini ya. Kunci ya, termasuk kuncinya. Pertama, bedengan harus tinggi. Bedengan harus tinggi karena itu antisipasi kalau musim hujan. Musim hujan itu ya. Masih bisa bertahan hidupnya. Masih bisa bertahan ya Mbak. Ya. Kunci pertama. Kedua, pupuk dasar. Pupuk dasar. Pupuk Mbak. dasar itu pupuk kandang, ya toh? Ya. Terus tambah apa itu? Dolomit. Pupuk dasar ya, tambah dolomit. Samping ya. Itu. Pupuk dasarnya pupuk kandang dan dolomit. Pakai dolomit. Berarti untuk pupuk dasarnya hanya pupuk kandang dan dolomit, tidak menggunakan pupuk kimia ya Mbah? Tidak. Oh tidak ya? Tidak, ya. Ya. Itu kalau boleh tahu juga Mbah Wito menggunakan plastik mulsa ukuran berapa, dan tinggi bedengan itu berapa, jarak tanamnya berapa Mbah? Kalau mulsanya itu 160. Mulsanya menggunakan 160 yang sekitar sini itu rata-rata menggunakan mulsa 120, Mbah Wito menggunakan 160. Terus tinggi bedengan Mbah? Tinggi bedengan ya hampir rata-rata ya 50 sampai 60. 50 sampai 60. 50 sampai 60 cm. Jarak tanam Mbah? Jarak tanam 60 cm. 60 cm jarak tanam, 60. Kalau jarak parit Mbah, parit. Jalan itu yang bawah itu sebetulnya 1 meter. Dari mulsa ke mulsa ya Mbah? Ya. Dari plastik sampai plastik 1 meter. 1 meter. Ya, kalau tapi faktanya dari tanaman ke tanaman 35. Oh, dari tanaman ke tanaman itu jarak tanaman 60. yang selisih parit itu 135 jaraknya. Tapi kalau dari plastik ke plastik itu 1 meter.
Terus jarak tanaman di satu bedengan itu 50 kali 50 ya Mbah ya? 60. 60 kali 60, mohon maaf ya. Ya, 60 kali 60. Seperti yang sudah dibahas tadi, pemupukannya kan menggunakan pupuk dasar, pupuk organik dan dolomit ya Mbah? Ya. Sepertinya kok apakah tidak ada pupuk susulan setelah itu Mbah? Karena kalau hanya dolomit dan pupuk kandang kok bisa sesubur ini tanamannya dan lebih subur dari rata-rata tanaman di sini. Itu adakah pupuk susulan yang dilakukan oleh Mbah Wito itu? Oh, ada. Ada Mbah. Apa itu Mbah? Kalau boleh tahu Mbah. Tanaman umur 1,5 bulan, Ya. saya susun pupuk. Ya, termasuk kimia apa enggak, saya enggak tahu ya. Ini KSP sama Novatek. Oh, pakai KSP dan Novatek Benmeyer ya Mbah ya? Punya NPK Novatek punya Ben Meyer. Itu mulai susulannya itu umur 1,5 bulan dengan di ponjo sontek ya, ponjo ya, di lubang pupuk ya, di lubang pupuk yang sudah disediakan oleh Mbah Wito, diberi apa lubang pupuk di sini, pupuk tambahan. Itu dosisnya Mbah per lubang ini? Oh, dosisnya sedikit ya Mbah? Sedikit, soalnya 1 sendok Mbah? Ya, 2 sendok. 2 sendok itu sudah di mix? Sudah dicampur ya? Dicampur sama dengan KSP-nya berapa, Novateknya berapa Mbah? KSP-nya 2, Novateknya 1. KSP-nya 2, Novateknya 1. Ya, terus saya kasih 1 lubang 2 sendok. Dengan mix KSP 2 karung, Novatek 1 karung, 1 lubangnya 2 sendok. Kalau saya tambah penjelasan lagi bahwa lubang pupuk ini dibikin di antara lubang tanam ya. Artinya ini jaraknya berarti 60 ya. Diambil 30. Diambil 30 tengah-tengahnya ya Mbah ya. Iya. Terus apakah ada tambahan pemupukan kocor? Oh, ada. Ada ya Mbah ya. Itu menggunakan apa Mbah? Pertama kalsium. Keduanya sama itu apa? KNO. Kalsium dan KNO. Saya tambah dikit ZK. Oh iya ya, oke, berarti kalsium, KNO dan ZK dengan campuran perbandingan per ember atau per tangki? Ya. Per ember itu berapa Mbah? Per ember itu kalsiumnya sama, kalsiumnya 1. Oh, 1. Oh iya ya. Kalsium 1, KNO 1 tambah ZK 1. Oh ya. Sudah berapa kali aplikasi Mbah? 2 kali. 2 kali. Umur 1,5 bulan. 1,5 bulan sama 4 bulan. Sama 4 bulan. Oke pemirsa, itu untuk pemupukan Mbah Wito melakukan pupuk susulan ponjo dan kocor. Sudah jelas kiranya pemirsa untuk pemupukan bahwa Mbah Wito sebenarnya sangat minim, cuman memang ini cuaca ekstrim sehingga tanaman banyak akan unsur nitrogen dan bisa tinggi ya, karena curah hujan tinggi. Itu intervalnya berapa hari sekali Mbah dengan cuaca yang seperti ini? 4 hari sekali. 4 hari sekali. Insektisida, pestisida yang digunakan apa aja Mbah? Itu saya pakai Abasel. Abamectin? Ya, Abasel. Sama Rutras. Sama Rutras. Oh, itu berarti untuk mencegah keriting ya, trip dan tungau. Ya. Terus untuk fungisidanya Mbah? Nah, itu oplosan saya pakai di mix apa aja Mbah? Kalau boleh tahu. Yetko, Zepco, Mancozeb, sama Topsin, Topsin, metil thiofanat, Dakonil, klorotalonil. Ya. Terus yang satu lagi Siodan. Artinya itu di mix pestisida dan inseknya di mix ya Mbak ya? Sekali nyemprot itu insek dan funginya bareng. Yang tadinya inseknya adalah abamectin dan akarisida, plus fungisidanya ada Mancozeb,
ada metil thiofanat, ada klorotalonil, itu dimix jadi satu. Itu satu partai. Nah, intervalnya Selisih 3 hari. Selisih 4 hari. Selisih 4 hari. Saya rubah lagi. Oh, ada rubah lagi. Ya, oh iya itu ya, Mbah. mencegah ulat sama. Oh, itu untuk interval Ya. pertama menggunakan itu, terus nanti diseling dengan apa itu, Mbah? Tambah apa, Mbah? Selingan kedua. Selingan kedua, Itu saya pakai Avidor. Avidor, Ya, imidacloprid, ya, sama itu pencegah ulat itu apa? Lambda. lambda. Oke, itu ada tambah fungisida nggak, Mbah? Di situ untuk kan interval 4 hari setelah itu nyemprot pakai menggunakan ulat itu ya untuk Ya. pengendalian ulat. Itu menggunakan fungisida yang pupuk itu tetap. Zepco-nya tetap. Ikut. Oh, artinya ini insektisidanya yang di rolling, Ya, tapi kalau fungisidanya tetap menggunakan ikut terus. yang tadi itu ya. Ya. Iya, itu ikut terus. Tadi kan yang disampaikan kan fungisida yang disampaikan Mbak Wito itu rata-rata fungisida yang bentuk powder ya, pupuk serbuk ya. Ya. Powder itu apakah ada tambahan fungisida, karena kalau saya lihat tanaman cabai rawit kaliber Mbah Wito ini daunnya tidak lebar gitu. tidak lebar dan sangat tebal gitu, sehingga ini bagus untuk di musim penghujan ya, jadi dia lebih tahan dan tebal gitu, Mbah, hijau gelap gitu. Apakah ada fungisida lain, Mbah? Ada Ada ya, Mbah ya. itu yang namanya apa? Kongsul. Konsul ya. Nah, itu biar tidak terlalu lebar daunnya ya ta. Oh iya iya iya. Itu oh iya iya iya. Keras gitu loh. Batangnya bisa keras, Ya. ininya jadi hijau gelap, godongnya dan daunnya dan tebal ya, Mbah ya. Tebal, ya. Tebal, jadi lebih tahan Itu cacar sebetulnya daun. kan, kongsul itu sebetulnya kan kalau menurut saya itu pencegah busuk batang. Oh iya iya, Mbah. Kalau batangnya itu keras kan tidak mudah busuk batang. Iya. Nah, itu. Artinya konsul itu bisa mempertebal lapisan lilin yang Iya. sehingga untuk patogen bakteri yang mau menembus jaringan batang atau daun itu udah ditolak oleh lapisan lilin, artinya dilindungi oleh lapisan lilin. Iya, iya. Cabai rawit kaliber ini menggunakan fungisida konsul yang bisa melindungi tanaman dari jamur atau bakteri yang merugikan itu. Iya, Untuk iya. penggunaan konsul sudah habis berapa ini, Mbah? Ini kongsul itu tidak seberapa pakainya, kalau banyak-banyak ya bahaya. Malah bahaya ya. Bahaya ya. Terlalu daunnya terlalu mengkerut gitu loh. Oh iya iya iya. Iya. Jadi untuk penggunaan konsul itu kita harus tahu dosis pemirsa, karena konsul itu obat sangat bagus, tapi Iya. cuman kalau dosisnya terlalu tinggi itu nanti justru akan Pengaruh. berdampak jelek ya. Pengaruh ya. Nanti justru buahnya nggak nyantel, Iya. terus Rontok. daunnya terlalu keriput gitu ya, Mbah ya. Iya. Nah, terus untuk satu tangki itu berapa konsul, Mbah? Oh itu enggak ukuran pakai tangki saya. Pakai apa, Mbah? Itu satu botol, Satu botol. 500 cc. Heeh. Saya kasih 100 cc. Saya kocok gini. Nah, 100 cc air, enggak, 100 cc kongsul. 100 cc konsul Jadi 5:1 gitu. sama Sama lambda. lambda. Ya. Oh gitu. Ya lambda maupun apa itu abasel itu saya upload semua. Jadi konsul itu dicairkan lagi dengan menggunakan insektisida lambda ya, untuk supaya dosisnya Sama. Mbah Wito menanggulangi supaya dosisnya tidak terlalu banyak, karena kalau konsul sendiri nanti bisa kelebihan ya, Mbah ya. Oke, berarti pemirsa kurang lebih kalau saya garis bawahi sih konsul itu digunakan dalam satu tangki itu hanya cukup dengan 1 sendok makan, itu pun kalau tanamannya sudah dewasa. Kalau dalam bentuk bibit pun 1 sendok makan sudah terlalu banyak ya, itu. Kalau tanaman sudah mulai menghasilkan itu menggunakan konsul hanya cukup dengan 1 sendok makan itu sudah kelihatan hasilnya, bagusnya. Contohnya seperti ini, daun Nah, agak mengkilap. Nah ini memang Mbah Wito kemarin agak berani untuk pemberian konsul karena tanaman ini memang Terlalu benar-benar subur. terlalu subur, Ya. sehingga pengennya dikendalikan di pertumbuhannya, pemirsa. Ya. Nah, kalau terlalu banyak ini terjadi pupus yang seperti ini, pemirsa, Mengkerut. mengkerut ya, seperti keriting, tapi sebenarnya ini Ya. overdosis
dari penggunaan konsul sendiri. Ini udah mulai kelihatan papahnya udah pendek-pendek, toh Mas ini. Iya, iya. Ini dampak dari konsul juga bisa memperpendek percabangan cabai sehingga nanti cabenya akan lebat. Pemirsa, informasi dari Mbah Wito tadi sangat menginspirasi dan bisa dicontoh oleh petani cabai rawit, khususnya cabai rawit seluruh Indonesia. Kesimpulannya bahwa menanam cabai rawit itu tetap harus ada tipnya, ada triknya. Nah, salah satunya trik dari Mbah Wito ini yang sudah beberapa kali menanam cabai rawit kaliber dengan trik Mbah Wito itu, Mbah Wito cocok. Artinya selalu sukses menanam cabai rawit kaliber ini. Nah, untuk trik Mbah Wito tadi bahwa menanam cabai itu kunci suksesnya memang tidak hanya di satu aspek, satu bidang, yaitu mulai dari pengolahan lahan, pupuk dasar, pupuk susulan, dan untuk interval penyemprotan, dan tambah lagi fungisida dan insektisida yang digunakan itu juga sangat mendukung di keberhasilan budidaya cabai rawit yang dilakukan oleh Mbah Wito sendiri. Nah, tadi bisa diperhatikan bahwa penjelasan dari Mbah Wito tadi untuk pengolahan lahan, pupuk dasar, pupuk susulan, dan interval penyemprotan menggunakan insek dan fungisida yang digunakan Mbah Wito itu saya rasa bisa ditiru untuk mengikuti suksesnya menanam cabai yang dilakukan oleh Mbah Wito. Ya, para petani kalau mengikuti saran Mbah Wito, itu nanam cabai itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak usah ambisi, yang penting itu perawatan penting. Itu kalau masalah harga, itu petani tidak bisa menentukan. Kalau berusaha hasilnya buahnya bisa, kalau harga itu tergantung suasana gitu. Tergantung ya. Kalau suasananya itu mendukung, itu kan banyak yang berhasil. Itu banyak meludak. Hasil petani itu murah. Kalau sedikit itu mahal gitu. Jadi apapun musimnya tetap dirawat. Rawat. Kita nggak tahu di awal panen itu murah, tapi nanti di panen raya tiba-tiba melonjak harga cabai itu bisa jadi dari 20.000 langsung tiba-tiba 40.000. Bisa terjadi. Harga nomor 2, yang penting berhasil dulu, tanamannya bagus, panennya banyak, itu kunci utama. Gitu. Oke, Mbah, terima kasih penjelasannya tentang perawatan cabai rawit kaliber ini. Salah satu pendukung besarnya adalah pilih bibit yang bagus. Jangan lupa untuk selalu pilih bibit cabai rawit kaliber. Kaliber mantap. Iya, Pak, kesannya kaliber, Pak. Ya, kaliber mantap. Wah, gitu.